Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha dalam tempat yang mudah-mudahan Allah taala memuliakan tempat kita ini, yang mana di tempat kita ini sekarang di Wadahulun dihadiri oleh salah satu daripada dzurriyyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Yusuf Al-Mahdali. Beliau dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, yang mana beliau ini adalah salah satu daripada orang yang memonipator dari kita, yaitu membantu atau menyalurkan bantuan untuk syarifah-syarifah yang tidak mampu atau yang rumahnya dalam keadaan rusak, yang yang sudah jabruk ke bahasa kita itu, dinding, lantai dan semua atapnya, dan membantu tiap bulan oleh Habib ini, beliau yang menjadi wasilah. Jadi beliau datang ke sini, kami di sini mendapat suatu kehormatan yang besar, didatangi oleh salah satu daripada anak cucu Rasulullah, dan mudah-mudahan kita doakan dulu beliau Al-Habib Abdurrahman, atau dikenal di dalam, kalau ada di saluran TV atau YouTube, Fadilah Berbagi. Nah, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan hajat belum kabul, karena beliau ini niatnya luar biasa, membantu anak cucu Rasulullah SAW, terutama bubuhan syarifah-syarifah yang belum mampu lagi dulu lah. Nah, mudah-mudahan
dengan berkat beliau, siapa tahu nantinya ada di antara kita yang bisa kelebihan, boleh menolong atau membantu lewat beliau. Beliau ini juga pun termasuk salah satu daripada dzurriyyat Rasulullah SAW. Beliau betapa pedulinya kepada anak cucu Rasulullah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengan kehadiran beliau, bertatap muka dengan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan haji kita semua dan ampun dosa kita berkat beliau. Nah, itu ini, dan juga sini hadir di sini ada Guru Jamaluddin dan banyak yang lainnya. Siapa tahu ada yang melihat ini bisa nanti disebarluaskan untuk berbagi fadilah, berbagi kepada beliau. Subscribe. Apa namanya? Subscribe. Itu bisa nanti subscribe nyambat tapi nang alihnya. Nah itu ini supaya untuk tabungan kita di akhirat lah. Ya Anda bisa banyak sedikit, apalagi kalau banyak alhamdulillah kita membantu, karena itu anak cucu Rasulullah itu walaupun pada hakikatnya anak cucu Rasulullah tidak ada yang miskin, kaya semua. Kenapa jadi kaya? Karena beliau mengandung darah dagingnya Rasulullah SAW. Nur Rasulullah ada di situ, alhamdulillah. Memang pada zahirnya begitu keadaan, namun pada hakikatnya kaya para anak cucu Rasulullah. Dan Allah sendiri berfirman, "Innama yuridullah liyudhi'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Keluarga Rasulullah itu dikehendaki oleh Allah, sudah dikehendaki bahwasanya keluarga Rasulullah itu suci tathira pada azal, disucikan Tuhan di dalam azal, ilmu Allah Ta'ala di azali sudah suci. Nah, oleh karena itu kita membantu kepada anak cucu Rasulullah, berarti kita hakikatnya membantu kepada datunya. Oleh karena itu dikatakan, man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Siapa yang berhubungan dengan juzu, maka akan hakikatnya sampai kepada yang ampun juzu. Nah, anak cucu far'un, adapun Rasulullah adalah qul. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya motivator yang ada yang demikian. Dan ulun juga mudah-mudahan berkat memadahkan nompiannya, mudahan ada juga keberkahnya. Rasul sayang sama kita semuanya. Dan nang jelasnya kita ini hendak minta sayangi Nabi. Mudah-mudahan kita diperhatikan Nabi, mudahan dosa kita diampuni Allah berkat Nabi. Dan kita lewat sesuatu yang luar biasa ini adalah membantu anak cucu Rasulullah. Kada perlu, artinya kalau memang sedikit, ini banyak alhamdulillah. Nah, kita itu adalah satu daripada keinginan kita bersama. Mudah-mudahan hajat pian kabul pian. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melancarkan urusan pian juga semuanya. Nah, selanjutnya kita dengarkan dulu Guru Jamal akan dulu akan menyambut ya, gimana tanggapan sempian ya. Nggih. Demikian berkenan pian pian. Nggih. Oh ya, Masyaallah. Guru Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan adalah Bang Man Mahdali atau Al-Habib Abdurrahman bin Yusuf Al-Mahdali. Dan juga guru ulun, Guru Muhammad Zafaruddin. Dari segi nama beliau itu dulu Zafaruddin diganti oleh Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'bud. Zafaruddin berupa doa, rupanya beliau Zafaruddin beruntung. Jadi beruntung melalui beliau pian datang di rumah beliau. Mungkin kalau ke rumah ulun mungkin belum siap, tapi guru selalu siap karena untungnya itu. Beruntung ketemu Habib yang memuliakan anak cucu Nabi. Kita bisa memuliakan orang melalui pemberian, itu juga tanda kita memuliakan orang. Jadi hanya sekedar menceritakan bagaimana satu peristiwa di zaman Nabi Musa sehubungan dengan fadilah berbagi, sekedar untuk mengapresiasi apa yang telah dilakukan Habib, artinya jejak langkah datuk beliau. Yang pertama berupa satu kisah kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada suami istri yang miskin, kada berduit, kada ada apa-apa. Lalu sang istri
menyarankan bagaimana kalau kita minta doa, karena ada nabi luar biasa supaya Nabi Musa memintakan kepada Allah supaya kita sugih, supaya kita kaya. Lalu minta Nabi Musa kepada Allah, lalu Allah Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Musa untuk suami istri yang miskin tadi. Tapi ujar Allah Ta'ala, ku beri dia kekayaan selama 1 tahun. Setahun aja ku beri kesugihan. Lalu setelah Nabi Musa berdoa, langsung diberikan kekayaan. Min haitsu la yahtasib, tidak rezeki yang halal tidak tahu datangnya dari mana. Nah, ketika datang harta itu, ketika berkecukupan dari segi materi, rupanya kesempatan 1 tahun yang diberi Allah Ta'ala jadi orang kaya, mereka pintar. Ujar laki bini, "Kenapa kita bagi-bagi?" Nah, ya nih kayak Habib nih, kita bagi-bagi. Pokoknya kalau ada orang datang ke rumah kita, makani bari duit. Yang datang kampung, ibarat sekarang ini bulik kampung, jangan kosong, supaya orang kampung sana menyebut kita pemurah. Kata papa, tidak jadi persoalan. Samarinda, oke, Samarinda terkenal orangnya pemurah, supaya orang Samarinda khususnya, supaya kita berbagi, biar kita dilihat orang banyak dulu, supaya orang tahu bahwa Samarinda itu kota barakah, banyak orang-orang pemurah. Mudah-mudahan. Lalu dibagi sana, tiap hari dia berbagi selama 1 tahun, berbagi, pokoknya hartanya itu khusus untuk menyenangkan orang lain. Nanti di akhir kita akan lihat bagaimana betapa besarnya berbagi, mengeluarkan kesulitan orang ini kan. Lalu selama 1 tahun, rupanya Nabi Musa menghitung, begitu lewat 1 tahun, lewat 1 hari, 2 hari, 10 hari, jelas ini sudah lewat. Nabi Musa tanya sama Allah, kok masih kaya orang itu? Kan 1 tahun ya Allah, kenapa masih sugih? Maka ujar pian 1 tahun. Ujar Allah, memang sampai batasnya 1 tahun. Cuma aku, ujar Allah Ta'ala, kada mau disaingi. Nanti saya takut, artinya ini orang ini mulia betul ini, yang kuberi uang, kuberi kecukupan selama 1 tahun, dia gunakan itu, maka dia dianggap orang mulia. Saya takut nanti kalau orang menganggap sampai selesai, sudah selesai, dia miskin kembali. Aku tidak mau, aku tidak mungkin kalah dari dia. Aku tidak mungkin kalah dari dia. Sebab dia paling mulia sudah sekarang ini. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada aku, maka kecil aja, maka dia kulanjutkan dia kayaknya terus, tidak 1 tahun, sampai seterusnya. Karena apa? Karena sikap pemurah tadi membantu. Bayangkan pada satu saat orang tidak punya beras, orang tidak punya apa, tidak punya uang, rumahnya tadi kita sempat meneteskan air mata karena kesiannya Syarifah kayak itu. Hatapnya itu Habib datang, ya Allah, anak cucu Nabi, senyum Nabi melihat tipian. Nah, mudah-mudahan membantu Nabi senyum ini orang-orang sugih Samarinda. Tolong mungkin menyalurkan agak dengan Habib, linknya agak sulit, langsung ke Gurudin, nanti Gurudin langsung 100% tidak ada diproyekkan, artinya kalau masuk 100 juta dikirim kepada Habib ini, apalagi Syarifah. Nabi janji, siapa membantu anak cucuku selama di dunia, ku balas di dunia, tidak di dunia, pasti di akhirat akan ku balas. Terus ada satu riwayat hadis, saya lapasnya tidak hafal, cuma maksud makna, tolong cari, mungkin Guru Zaini yang rajin nih mencari. Ada satu hadis, betapa besarnya pahala haji, pahala zakat, pahala sholat. Ujar Nabi, itu ganal benar pahalanya, itu luar biasa. Tapi ujar Nabi, ada mengalahkan pahala itu, melepaskan kesulitan orang beriman. Melepaskan kesulitan orang beriman. Apa sekarang kita lepaskan kesulitan mereka? Membantu, yaitu membagi duit. Duit siapa yang bisa membagi duit ini? Orang sugih, Haji Dayat, Haji Umay dan lain sebagainya. Pak Haji Hendra walaupun sudah kita kan supen jo, kalau Haji Hendra jauh sudah, beliau sudah cuma kita mungkin beliau bisa masuk juga ke sini kan. Beberapa teman kita, Pak Andi Harun, Pak Sarwono, Pak siapa ini lagi? Yang satunya Pak Barkati, bisa masuk semua ya, bubuhan-bubuhan masuk semua, bantu supaya ada catatan kita, catatan poin kita di hadapan Nabi, supaya ada juga terkumpul. Karena kita amal ibadah kita ya Allah tidak ada amal ibadah apa ujar orang itu primadona kita
ibadah primadona kita, ya ini sedekah yang kada pernah hilang pahalanya. Sedekah, kalau kita bersedekah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kau hilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan mengekspos, lalu diekspos. Apakah hilang pahalanya? Hilang pahalanya kalau kita tidak ikhlas. Tapi kalau untuk mengajarkan tidak pasola, andai kata tidak ikhlas juga masih tersisa pahala sedekah itu apa? Menyenangkan orang yang memberi. Jadi itulah wajar. Jadi saya sangat tertarik ketika Habib memberi nama fadilah berbagi. Pas benar itu Gurai. Pas benar jadi pahalanya berbagi itu lebih besar pahalanya daripada sholat, haji dan zakat. Tapi ketika berbagi jangan kada sembahyang, jangan kada berzakat. Itu maksudnya begitu besarnya fadilah berbagi ini. Maka ketika kita berbagi mana qasamalun bi sedekah bal tazdad tidak akan berkurang sedekah itu dengan, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Jadi mudah-mudahan orang-orang sugih kawa. Jadi disinilah masuk orang sugih untuk dapat pahala yang luar biasa. Nah kayak kami ini setengah sugih. Kalau saya di bawah, di atas garis kemiskinan, sedikit lagi miskin. Kalau Guru Udin di atas sedikit ya, kalau tuh masuk sugih sudah, tapi belum sugih benar ya. Kalau kita sugih bini aja. Nah tapi harta di atas garis kemiskinan, di atas tapi kada miskin, di atas garisnya. Nah bubuhan kami ini orang sugih yang saya muliakan, orang sugih boleh kita cium tangan orang sugih, bukan karena kayanya tapi karena pemurahnya, kekasih Allah kita turut, kita cium tangannya karena mulianya. Jadi orang-orang sugih duitnya, kami hanya kasihan memotivasi. Andai kata kami ada duit juga, berbagi juga kasihan. Jadi kami kadang-kadang di wadah Gurudin berkumpul 1.000-2.000 untuk syarifah, kasihan karena ada syarifah yang kada mampu, yang perlu dibantu. Ada yang anaknya hendak sekolah, ada yang bayar SPP, kadang-kadang sakit di rumah sakit, kada kau bayar itu. Nah ini hal-hal ini, listriknya tadi, listrik, membayar listrik, memasang listrik dan lain sebagainya, yang bagaimana kalau kita sendiri dalam keadaan susah dibantu orang, maka tanpa minta doa pun kita akan didoakan. Tanpa minta doa pun akan didoa, di hatinya akan tergeretek, mudah-mudahan nih orang ini tambah sugih, maka kita akan betul-betul dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar harta itu dari tangan kita, berarti kita setelah melewati 70 pintu setan. Jadi 70 pintu setan dilewati. Jadi begitu. Kalau Habib ini berapa puluh ribu sudah pintu setan dilewati beliau, anak cucu Nabi. Jadi ini sekadar bukan ceramah, bang, sekadar apresiasi kepada Habib, minta ampun maaf. Kami mudah-mudahan Habib, mudah-mudahan kita bisa membantu melalui majelis-majelis. Guru Zaini mungkin bisa menggalang di majelisnya, kumpul 1.000-2.000 sekian puluh juta, kumpul Anda kirim melalui rekening ke rekening aja. Kalau tuh antar ke Banjar, ke Lawasan juga mungkin di beberapa majelis kita kumpulkan. Nah bagi orang-orang kaya, biar bagaimanapun masjid, rumah, syarifah, dibangunkan rumah itu kada kawat terbangun kalau hanya sekadar bagi-bagi. Mesti ada orang kaya yang plek membom itu, langsung kirim sekian juta, atau kalau dalam jumlah besar setangan aja langsung ke Habib. Kalau 100, 200, 500, sejuta bisa kita kumpulkan dananya ini ke majelis Nurul Amin. Nanti Nurul Amin mengkoordinir bagi langsung ke Habib setelah terkumpul. Mungkin sebulan, 2 bulan, atau setahun kita mungkin ada program. Mudah-mudahan jamaah Nurul Amin juga ketika kita menggalang dana itu kita sisihkan juga untuk memasukkan, menambah ke Habib. Terus apa tadi itu Bib, untuk menambah juga untuk menyalurkan subscribe ya, subscribe tolong, kada tahu yang dipicik-picik itu, yang merah-merah itu dipicik, yang ada lonceng-loncengnya tuh ya. Nah itu bagus juga, itu termasuk bubuhan ikam bersedekah, gratis aja miciknya itu. Nah jadi dengan menekan itu ada tambahan untuk kita membantu para syarifah, membantu Habib otomatis membantu syarifah menyenangkan hati datunya. Kayak apa pian juga kalau anak cucu pian dibantu orang senangkan, apalagi Rasulullah. Minta ampun maaf,
guru ulun banyak pandir Habib, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Habib disehatkan Allah Ta'ala. Nabi sekaligus melihatkan, memperlihatkan ada anak cucunya yang langsung turun tangan, kalau kada ada orang kayak ini siapa lagi yang kawa membagi-bagiakan, anu kita hanya umpat-umpat mendorong-dorong akan juga sedikit. Dan jangan khawatir, begitu harta pian sudah diserahkan atau sudah picik rekening krek kirim sekian juta, mungkin 10 juta, 20, 100 juta, setengah M, 1 M, 10 M, begitu terkirim duit itu langsung langsung uang itu bicara terima kasih lah, dulu aku hancur sekarang jadi kekal. Terima kasih, dulu aku Ikam jagai, sekarang setelah Ikam kirim aku menjagai Ikam. Dan apalagi ini yang Ikam bari akan ini untuk Syarifah, kada tanggung-tanggung, pokoknya ini betul-betul menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi. Ini aja, mudah-mudahan bukan hanya pandiran ulun ini, mudah-mudahan ulun kawa jua nang kaya Habib sambil membantu-bantu inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih guru yang memberi kesempatan kepada ulun. Nah, lanjut kepada Habib kita. Habib bicara lagi. Bang Man. Ini guru, misi guru. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya sangat hormati, cintai Guru Udin. Kemudian saya hormati, cintai Guru Jamaluddin, juga Pak Haji siapa? Abdul Syahid, Umay, Pak Haji siapa? Haji Umay, Pak Haji Umay, Haji Dayat di rumah. oh ya, insyaallah, dan semuanya yang ada di sini, teman-teman sekalian. Ini kita ketemu kumpul sharing. Ini bukan pembicaraan yang serius benar, tidak. Tapi ini memang sesuatu yang sangat serius untuk bagaimana kita agar tumbuh cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW. Saya sangat berterima kasih sekali, berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Guru Udin. Tentu saya datang kemari ini karena Guru Udin. Masya Allah, Masya Allah. Beliau ini adalah salah satu tokoh ulama yang sekarang ini penerus daripada sekumpul. Masya Allah. Setelah banyak sekali ulama-ulama kita meninggal, Guru. Meninggalnya para ulama adalah diangkatnya ilmu oleh Allah, diangkatnya keberkahan oleh Allah. Saya memasukkan tentang para Syarifah di channel YouTube. Saya membuat channel YouTube ini kemarin ini sebenarnya tidak sengaja, tapi kita kepingin memberikan bukti agar anak cucu Nabi ini juga dilihat oleh banyak orang. Sehingga di situ orang banyak tidak tahu. Mereka tidak tahu di mana gerangan anak cucu Nabi berada. Mereka adalah orang-orang baik, para muhibbin, terlebih-lebih orang Samarinda. Mudah-mudahan kita bisa menyenangkan hati Sayyidah Khadijah, menyenangkan hati Sayyidah Fatimah, menyenangkan hati baginda Muhammad SAW. Sebab ujar Nabi mengatakan, kunu lana zainan, adalah kalian bagi kami perhiasan. Bagaimana perhiasan itu disimpan di tempat yang indah oleh Rasulullah SAW. Almar'u ma'aman ahab, orang itu bersama dengan yang ia cintai. Begitu pula Guru Udin. Video ini sampai kepada beliau, beliau melihat, istrinya juga melihat, istrinya hampir setiap malam melihat itu, kemudian meneteskan air mata. Begitu pula Guru Udin, begitu pula beliau, semuanya teman-teman. Saya tidak pernah bermaksud membuat air mata kalian menetes. Banyak komen-komen di YouTube itu, mereka meneteskan air mata. Saya sama sekali tidak berhajat, tidak berniat meneteskan air mata kalian. Namun yakin dan percayalah, tetesan air mata kalian adalah mata itu yang takkan pernah melihat api neraka. Kenapa? Ada 3 mata yang takkan pernah melihat api neraka. Di antaranya adalah orang yang cinta dan rindu terhadap baginda Muhammad SAW. Mata itu, mata yang takkan pernah melihat nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah selamat semua. Saya sangat mengapresiasi sekali juga sampai kemari ini, berterima kasih banyak kepada Guru Udin, Guru Jamaluddin, dan semuanya sahabat-sahabat di Samarinda ini
Ternyata sambutan mereka ketika saya datang ini luar biasa. Guru Udin beberapa kali nelpon untuk datang, guru ya. Iya betul. Dan hari ini baru, bahkan kemarin lagi di jalan juga di video call sama Guru Udin. Sepertinya Guru Udin ini cepat kepingin ketemu dan sangat merindu. Walaupun bentuk seperti ini saya. Luar biasa. Tapi karena cintanya terhadap baginda Muhammad SAW. Insya Allah orang-orang Samarinda. Karena ada kaum salihin, orang-orang baik, ulama yang seperti ini. Insya Allah balak petaka diangkat oleh Allah di Samarinda ini. Bencana diangkat oleh Allah. Dan insya Allah kita bersama Rasulullah kelak, guru. Belum ini kadang-kadang mau makan aja teringat sama Zaripahnya kurang makan. Mau tidur kadang-kadang ngomong, ya Allah ingat. Karena kita melihat, kita mencari itu semuanya. Anak cucu Nabi yang mana? Rasul Allah sendiri yang berfirman cintai mereka. Itu Allah yang menyuruh kita semua. Alhamdulillah sekarang dapat sambutan begitu mesra di Samarinda ini. Luar biasa, saya berterima kasih banyak. Semuanya mudah-mudahan Majelis Nurul Amin dan majelis-majelis di kota ini menjadi majelis-majelis yang betul-betul tumbuh kembang cintanya terhadap baginda Muhammad SAW. Karena cinta itu merupakan terinti, terhebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah takkan pernah terasa, capek takkan pernah terasa. Kenapa? Karena cintanya begitu menggebu, membara dalam jiwa-jiwa perindu terhadap baginda Muhammad SAW. Insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah. Saya pun tidak panjang lebar berterima kasih kepada semuanya, terutama kepada Guru Udin yang sudah menerima kita luar biasa, bahkan menyuruh kita datang ke Samarinda ini. Insya Allah kita di Samarinda ini pun akan berkunjung ke beberapa syarifah. Di kota ini masih banyak, ada juga syarifah-syarifah yang insya Allah kita akan jalan di sini. Didukung oleh Guru Udin, Guru Jamaluddin dan semuanya ini. Insya Allah yang mendukung kita, insya Allah kita akan menemukan mutiara-mutiara itu. Berlian-berlian yang tadinya orang tidak tahu, tidak mengenalnya, insya Allah kita akan kenalkan semua. Terima kasih, Pak. Insya Allah kita doakan selamat sehat seluruh Indonesia. Jadi kita diberkahi berataan. Amin, amin, amin. Ya Rabbi. Makasih banyak, Bibi Allah. Ulun terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Allah, Rasulullah panggil pian. Ini Rasulullah semua yang memanggil jiwa itu. Karena pertama saya upload ini video, saya punya uang, saya upload, kemudian selanjutnya saya sudah serahkan kepada baginda Muhammad SAW. Ya, saya serahkan kepada Rasulullah. Biarlah Rasulullah yang akan memanggil siapa yang ia cintai. Yang dipanggil oleh Rasulullah pasti tergerak jiwa dan hatinya. Insya Allah, paling tidak dengan mensubscribe channel ini. Saya tak pernah bermaksud meminta-minta buat anak cucu Nabi. Mereka sangat mulia dan perlu kita muliakan. Sebuah kewajiban bagi kita untuk memperhatikan mereka. Di sana ada perut yang lapar. Di sana ada air mata yang mengalir setiap malam berdoa kepada Allah. Merintih. Di sana ada ibu yang takut melihat matahari pagi. Kenapa? Karena besok anaknya sudah tuntutannya uang. Ia tak bersuami. Suaminya meninggal atau bercerai. Bagaimana kita semuanya, insya Allah para muhibbin ini yang tahu, mereka akan menghapus air mata itu. Menghapus air mata mereka itu mengenyangkan perut mereka adalah surga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Insya Allah berkah semua guru, berkah semua guru, berkah insya Allah. Oke teman-teman sekalian, itu saja. Ya insya Allah kita sambung lagi, mudah-mudahan sampai malam Senin. Amin, amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bistakha wal wafa akhullah. Demikian dari saya teman-teman. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Thank you.